Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama visi dan misi PPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Mars BPK Penabur. Diharapkan semuanya berdiri dan mengepalkan tangan. Mari satukan langkahmu, lengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional Indonesia yang berjudul Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Tri. Kita akan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu Tri mau ajak kalian semua untuk kita berdoa. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, persiapkan hati kami, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35, kemudian dilanjutkan pasal yang ke-36 ayat yang pertama. Nah, Bu Tri mau bacakan untuk kita semua ya. Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan 35, dilanjutkan pasal 36 ayat yang pertama. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahi Samak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian
untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Dilanjutkan pasal yang ke-36 ayat yang pertama. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Nah, itu adalah firman yang akan kita renungkan sepanjang pagi hari ini. Kemudian untuk ayat nats-nya itu diambil dari ayat yang ke-31 dari pasal yang ke-35. Demikian, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Nah, untuk judul renungan kita pada pagi hari ini itu diberi judul Talentaku. Talentaku, pasti kalian sudah tahu kan apa itu talenta? Ya, talenta itu adalah kemampuan, bakat, atau hal yang istimewa yang kalian miliki yang ada dalam diri kalian. Oke, nah anak-anak, setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kita itu sudah pasti ada manfaatnya, ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kita talenta, memberi kepercayaan kita sebuah talenta atau bakat, itu tidak macam-macam, tidak hanya sekedar diberi, tetapi ada manfaat di dalamnya. Nah, manfaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Contoh, ada di antara kalian pasti yang memiliki talenta untuk bermain musik, baik itu musik melalui alat musik piano, gitar, dan sebagainya. Nah, kamu dapat memanfaatkan talentamu itu untuk bisa memainkan musik yang ada di gereja ataupun yang ada di sekolah, ya. Itu adalah salah satu dari manfaat talenta yang kalian miliki. Kemudian ada lagi, kalau di antara kalian itu ada yang memiliki talenta menggambar. Nah, kamu bisa menggunakannya untuk menghias kelas ataupun menghias ruangan yang ada di rumahmu. Kemudian ada juga misalkan dari kalian yang suka menyanyi. Nah, kamu dapat memanfaatkan talentamu untuk mengisi pujian ataupun ibadah baik di sekolah ataupun di gereja. Nah, begitu pula dengan keahlian dari umat Israel. Ada yang bisa mengukir kayu, ada yang pandai dalam memahat batu, ada yang pandai dalam menenun. Itu semua berguna untuk pembangunan kemah suci pada masa itu. Nah, kelak di dalam kemah suci itulah umat Israel bisa berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, gambarannya kemah suci itu kalau sekarang itu seperti gedung gereja. Masing-masing dari umat Israel pada saat itu memiliki keahlian-keahlian. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ada yang ahli dalam memahat batu, ada yang ahli menenun, ada yang ahli mengukir kayu. Nah, itu semua bermanfaat dalam pembangunan kemah suci. Nah, sama halnya juga dengan kita. Pasti dari antara kalian semua itu sudah pasti Tuhan memberikan talenta. Ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai memainkan alat musik, ada yang pandai dalam hal berbicara, ada yang pandai dalam hal apalagi ya, kalau talenta ada banyak, misalkan bermain bola. Kemudian ada yang pandai untuk bermain media sosial, misalkan membuat YouTube dan sebagainya. Nah, itu semua adalah keahlian atau talenta yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas kita harus bersyukur dan memanfaatkan talenta itu dengan baik. Kita gunakan talenta atau kemampuan kita dengan baik. Apa yang sudah Tuhan percayakan kita kembangkan, ya. Ketika kita diberi berkat untuk pandai menyanyi, jangan disimpan-simpan, tetapi kita harus berani mengeluarkannya
supaya itu bisa berguna untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menghibur orang-orang di sekitar kita dengan talenta yang kita miliki. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini akan menutup renungan kita sepanjang minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Judulnya adalah tentang talentaku. Nah, Ibu berharap kalian bisa menemukan talenta kalian masing-masing. Kalau kalian masih bingung apa sih Bu talenta itu, apa sih Bu kemampuan itu, boleh bertanya dengan orang tua kalian. Mah, talentaku itu apa sih? Mah, kemampuan yang ada dalam diriku itu apa sih yang sangat menonjol? Nah, setelah kalian menemukan itu, kemudian tugas kalian adalah kalian mengembangkan talenta itu, sehingga talenta itu tidak akan sia-sia, tapi bisa bermanfaat untuk diri kalian ataupun untuk orang di sekitar kalian. Oke, kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh menemukan talenta kami masing-masing. Kami boleh mengembangkannya dalam kehidupan kami, sehingga itu berguna untuk diri kami ataupun untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh yang akan kami laksanakan. Tuhan, berikan kami kemampuan, semangat untuk kami bisa mengikuti kegiatan PJJ dengan baik. Tuhan, berkati juga sarana prasarana yang kami gunakan, baik itu handphone, laptop, jaringan atau sebagainya yang mendukung kami dalam masa PJJ. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mereka harus bekerja dan harus mendampingi kami dalam belajar. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi masa pandemi. Biarlah melalui masa pandemi ini kami boleh selalu mengucap syukur, diingatkan Tuhan bahwa Engkau sangat menyayangi bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mematuhi setiap protokol kesehatan yang boleh dianjurkan oleh pemerintah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti renungan kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan PJJ selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.